Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ke-14. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Liu Fengmang menyerang ke arah Wang Fan. Namun ia seketika terkejut di saat ia melihat Wang Fan sudah mencapai ranah Hitpal Roh Ungu. Ia tahu kalau jenius ras manusia, Raja Harimau Perak telah menerobos lagi. Jika Wang Fan terus hidup, pasti akan menjadi petaka. Ia pun tetap menyerang ke arah Wang Fan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Wang Fan mengcounter serangannya dan membuat Liu Fengmang terluka. Ia mengatakan kalau Liu Fengmang hanya di ranah Hitpal Roh Ungu tahap awal dan Liu Fengmang tidak pantas menjadi musuhnya. Wang Fan pun menyerang kembali ke arah Liu Fengmang. Wang Fan menyerang Liu Fengmang dengan satu gerakan dan membuat Liu Fengmang tak berdaya. Seketika itu Wang Fan memilih pergi meninggalkannya karena klan Raja Iblis Surgawi berdatangan menuju ke arah Liu Fengmang. Liu Fengmang pun terluka parah dari saat ia akan memberitahu tentang Raja Harimau Perak. Ia pun pingsan seketika. Mereka tahu kalau Liu Fengmang dalam kondisi yang sangat buruk karena serangan Raja Harimau Perak. Jika terus melanjutkannya, takutnya akan dalam bahaya. Yao Futong juga tahu kalau Liu Fengmang sepertinya telah menemukan beberapa rahasia Raja Harimau Perak dan ia harus bisa menggalinya. Dengan resiko apapun, ia harus menyelamatkan Liu Fengmang. Lalu mereka memerintahkan Feng Feilu dan He Xingyun untuk mengejar Harimau Perak dan mencari informasi tentang Raja Harimau Perak. Mereka berdua pun langsung pergi untuk mencari Raja Harimau Perak. Dan dari kota Xianjin, penguasa kota Xianjin Tuan Zhao Hatian berkata, jenius pertama dalam 200 tahun harusnya Raja Harimau Perak. Kita kembali ke Wang Fan. Wang Fan telah sampai ke dalam gua di mana Tuan Gao bersembunyi. Di sana Wang Fan juga bertemu dengan kakek dekan. Lalu Wang Fan mengeluarkan api suci bintang merahnya yang diperoleh dari kota Xianjin. Kakek dekan pun sangat terkejut. Tuan Gao menjelaskan Wang Fan mempunyai tekad hati yang kuat, jauh di atas rata-rata ras manusia. Kakek dekan tidak mau kalau kedepannya Wang Fan mengambil resiko seperti ini lagi. Wang Fan harusnya tahu kalau ia secara terang-terangan membuat kekacauan di kota Xianjin. Wang Fan pun menjelaskan kepadanya. Dengan adanya gigi harimau dan api suci bintang merah, semua itu bisa membantu kakek dekan untuk menerobos. Kakek dekan tahu kalau semua ini kesempatan yang sangat langka. Dan ia akan melakukan yang terbaik untuk menerobos dan untuk memenuhi harapan mereka semua. Namun kakek dekan berharap mulai hari ini juga Wang Fan tidak muncul sebagai Raja Harimau Perak lagi. Wang Fan juga menjawab kalau ia sebenarnya lebih suka menjadi Wang Fan biasa. Kakek dekan juga mengatakan kalau Wang Fan mempunyai tulang sebagai raja, tetapi harus selalu waspada. Dan ia ingin mencari seseorang untuk melindungi Wang Fan secara diam-diam, namun Wang Fan tidak mau. Dan kedepannya ia akan mendengar perkataan kakek dekan. Wang Fan juga mengeluarkan mutiara jiwa kilin. Ia menjelaskan, demi mendapatkan api suci bintang Scarlet, ia berpartisipasi dalam tantangan Menara Xianji untuk mewakili Pavilion Qixing. Dan Wang Fan telah memperoleh setelah melalui lantai 8 Menara Xianji. Tuan Gao pun terkejut kalau Wang Fan benar-benar menerobos lantai 9 Menara Xianji. Wang Fan berkata kalau Menara Xianji menghancurkan diri, kemungkinan karena setelah Wang Fan mengambil mutiara ilahi kilin tersebut dan tidak ada yang menjaga lantai 8. Dan silin air itu bilang jika dapat menemukan binatang silin dengan merebutnya tubuhnya atau dengan penyatuan. Seketika binatang jiwa silin itu berkata, apa maksudnya Wang Fan berani melakukannya? Kakek dekan tahu tekad silin adalah melakukan pemadatan dengan metode kultivasi silin agar menjadi mutiara ilahi. Namun saat akar kehidupan mutiara ilahi ditarik dari esensi akan mengalami tingkat kerusakan tertentu. Jika tidak, Wang Fan harus berlatih sendiri untuk membuat tubuh sendiri. Jika menggunakan akar kehidupan mutiara ilahi itu memang mungkin, namun sekarang binatang silin itu sulit ditemukan. Wang Fan tahu keberadaan binatang silin di saat ia berada di Gunung Feiyun sebelumnya.
Ia pernah melihat binatang silin tingkat 5, Ranah Hirtpal Roh Ungu tingkat 5. Seketika Mutiara Jiwa Silin langsung mengatakan untuk segera pergi mencarinya. Sesampainya di sana mereka pun bertemu dengan binatang silin tingkat 5. Lalu kakek dekan menjelaskan kepada bintang silin itu kalau binatang kilin dan mutiara kilin berasal dari keluarga yang sama, dan kakek dekan meminta mereka berkomunikasi sendiri. Di saat itu juga binatang kilin itu berkomunikasi dan masuk ke dalam air. Tuan Gao khawatir kalau binatang kilin itu mengambil kesempatan untuk kabur. Namun kakek dekan menjelaskan kalau binatang kilin kemungkinan bisa kabur, tapi mutiara kilin tidak mungkin kabur. Suku Xianji memang suku paling menonjol pada zaman itu. Ketika Wang Fan mendapatkan mutiara ilahi kilin, aura dan kekuatannya diam-diam menembus ke dalamnya. Mutiara ilahi kilin dapat meninggalkan menara Qianji. Kilin air dapat terus bertahan hidup semua itu karena Wang Fan. Dengan kata lain, kilin air dapat bertahan hidup dengan mengandalkan Wang Fan. Jadi bisa dikatakan Wang Fan adalah tuan kilin air tersebut. Setelah merebut binatang kilin air, mereka akan tetap sama. Penyatuan kilin pun dimulai. Setelah penyatuan, bagian luarnya seperti kilin air. Namun di dalam juga ada 70-80% dari tubuh kilin. Selama terus berlatih keras, seharusnya bisa menjadi kilin air sejati. Seketika kilin tersebut mengatakan mutiara ilahi kilin telah membantu memindahkan darah kilin air dari nadinya. 3-5 tahun pasti sudah dapat melengkapi nada kilinnya dan mengubah menjadi binatang kilin sejati. Meskipun binatang kilin itu belum menjadi binatang jiwa kilin sepenuhnya, tapi sejauh yang kakek dekan tahu, hampir 500 tahun binatang kilin yang telah mencapai ranah tersebut tidak ada. Kakek dekan melihat di dalam tubuhnya, meski tekad binatang kilin dan mutiara kilin menyatu, tapi sebenarnya tidak. Hanya dengan sepenuhnya menyatu baru dapat merasakan tekad hati kilin seutuhnya. Jika ingin menjadi kilin sejati, itu masalah waktu saja. Kakek dekan juga mengatakan kalau binatang silin itu karena sekarang waktunya bertemu dengan tuanya. Lalu binatang jiwa kilin air itu menjawab, jika bukan karena Wang Fan telah mengeluarkan dari menara Xianji, juga karena potensi Wang Fan yang tidak terbatas, yang dapat disebut jenius pertama dalam 200 tahun, ia tidak akan mengenali sebagai tuanya. Wang Fan seharusnya tahu kalau ia adalah binatang dewa kilin. 3 atau 5 tahun kemudian akan menjadi kilin sejati. Wang Fan pun berkata, jika kakek dekan tidak bilang, ia benar-benar tidak tahu kalau binatang jiwa kilin hidup dengan aura dan kekuatannya. Dan binatang kilin bahkan berani sombong di hadapannya. Lalu kakek dekan berkata kepada binatang silin tersebut untuk tidak perlu merasa frustasi, karena Wang Fan bisa membawanya keluar. Tidak diragukan lagi setara dengan diakui oleh klan Xianji. Wang Fan adalah orang yang ditakdirkan untuknya oleh klan Xianji. Dan binatang kilin jangan mengandalkan kesembuhan kilin. Di masa depan binatang kilin masih harus bergantung pada Wang Fan. Binatang jiwa silin itu mengatakan kepada Wang Fan dengan sebutan Master Agung yang imut, kalau ia adalah rekan dan teman terbaiknya. Wang Fan menjadi masternya bisa menunjukkan agung dan Wang Fan pendek berarti menunjukkan imut. Mereka pun semua tertawa dengan kelucuan binatang kilin tersebut. Kakek dekan menjelaskan kalau Wang Fan dalam bahaya, sekarang sudah ada perlindungan kilin air. Namun kilin air itu terlalu mencolok, takutnya akan menarik lebih banyak kehebohan. Jadi mulai dari sekarang, Wang Fan adalah Wang Fan biasa. Kilin air juga akan menggunakan metode untuk menjadikan kilin muda lagi. Lalu seketika Wang Fan meminta kilin air itu menjadi anjing kecil. Kakek dekan menjelaskan demi mereka berdua jika ingin bertahan hidup hanya bisa begitu. Seketika itu kilin air merubah dirinya menjadi anjing kecil yang imut. Wang Fan juga memberi nama anjing kecil itu dengan nama Xiaobai. Dan ia mengingatkan Xiaobai untuk tidak pamer kekuatannya. Lalu kakek dekan mengambil kuda naga petir dan perlengkapan Raja Harimau perak tersebut. Mereka pun pergi meninggalkan Wang Fan. Dan di saat Wang Fan datang ke perkemahan, di sana ada pertarungan besar. Ia mengatakan kalau di sana ada tuan muda dari suku Gagak Bintang yaitu Bai Zhangdo yang datang. Wang Fan juga tahu kalau ada seseorang yang bertarung di sana kemungkinan besar dari kota dewa yaitu Qi Bolong yang mengklaim punya kekuatan untuk melawan naga. Di saat bersamaan, Qi Bolong sedang bertarung dengan Yao Wuliang.
Lalu Cibolong berkata kalau gaya bertarung Ye Wuliang tidak tahu kapan bisa memenggal kepalanya. Dan ia ingin bertaruh, bagaimana kalau mereka berdua bertaruh dengan satu serangan? Ye Wuliang pun hanya menjawab terserah dan ia akan menemani sampai akhir. Seketika itu Cibolong mengeluarkan keterampilan bela diri dewanya yaitu teknik penakluk naga. Ye Wuliang juga tidak mau kalah, ia langsung mengeluarkan keterampilan dewa bela dirinya yaitu kemarahan dewa bela diri. Pertarungan pun tak terhindarkan, namun mereka seimbang dalam kekuatannya. Lalu Wang Fan memberi arahan kepada Cibolong kalau teknik penakluk naga tidak seperti naga, tapi sekuat naga. Tombak seperti naga, manusia yang mendorong keberadaannya. Namun seketika itu kelompok klan iblis surgawi yaitu Yue Xinmei melihat Wang Fan dan ia langsung meminta untuk langsung menangkap Wang Fan. Karena Wang Fan berhubungan dengan Raja Harimau Perak. Di saat mereka akan menangkap Wang Fan, Bai Zhangdo dari klan dewa pun menghentikannya dan mengcounter serangannya. Pertarungan antara kedua kubu pun tak terhindarkan, mereka saling menyerang satu sama lain. Yu Xinmei pun meminta He Tianming untuk menangkap Wang Fan hidup-hidup. Seketika Wang Fan memilih melarikan diri, karena ia tidak ingin semua tahu kalau ia sebetulnya sangat mudah menghadapinya. Xiao Bei juga berkata hanya sekelompok bajingan kecil, kenapa harus lari? Ia sendiri juga sudah cukup untuk mengalahkannya. Namun Wang Fan menjelaskan kepadanya kalau sekarang ia hanya anak anjing Xiao Bei yang tidak bisa bertarung, bukan silin air yang tak terkalahkan. Dan Wang Fan meminta untuk tidak berbicara. Wang Fan dan Xiao Bei memilih masuk dalam air untuk bersembunyi. Namun He Tianming ikut masuk ke dalam air untuk mengejarnya. Sesampainya di dalam air, He Tianming pun kehilangan jejak dan ia memilih kembali. Ia mengira kalau Wang Fan telah mati terjebak ke dalam pusaran air. Setelah He Tianming kembali, Wang Fan dan Xiao Bei pun keluar dari air tersebut. Dan ia kembali untuk melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Lalu Yu Xuanmei memilih berhenti bertarung dan pergi karena targetnya yaitu Wang Fan tidak ada di sana. Beberapa waktu kemudian, Wang Fan bertemu dengan tuan muda dari klan dewa, yaitu Cibolong. Ia berterima kasih kepada Wang Fan karena arahan dan bimbingannya. Tuan muda Bai Zhangdo pun mengatakan kepada Wang Fan untuk memberi bimbingan juga kepadanya. Dan keterampilan bela dirinya adalah ledakan bintang. Wang Fan pun menjawab kalau ia pernah lihat dari 20 keterampilan bela diri dewa. Di dalamnya tidak ada ledakan bintang. Mereka pun semua terkejut karena Wang Fan tahu tentang bela diri dewa lebih dari 20. Dan bagaimana keseruan filmnya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih.